Baik, kita masih memperbincangkan mengenai waspada dan berantas DBD, khususnya di Jakarta. Langsung aja saya ke Bapak Kusmadi. Pak Kusmadi, tadi dari ceritanya Ibu Dwi kita mendengarkan bahwa sebenarnya masyarakat tahu mengenai bahaya DBD, tapi ternyata ada ketidakpedulian di sini. Nah, kemudian apa langkah dari Dinkes sendiri untuk misalnya menangani permasalahan seperti ini? Karena kasusnya kata Bu Dwi juga nggak sedikit. Banyak ya? Ya. Jadi perlu diketahui, yang paling harus disadari, apabila ada orang sudah pernah kena DBD kurang dari 5 tahun, kalau dia kena DBD lagi, biasanya dia jatuh pada kondisi DSS. DSS itu adalah Dengue Shock Syndrome, di mana orang itu begitu kena dia bisa langsung tidak sadar. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Moga-moga masyarakat sudah kita himbau semuanya lewat puskesmas melalui penyuluhan-penyuluhan, mereka sadar. Memang kami sadari bahwa yang tadi disampaikan oleh Ibu, masuk ke rumah orang itu sulit, apalagi orang-orang yang di daerah-daerah elit itu jauh lebih sulit lagi daripada mereka-mereka yang tinggal di daerah-daerah umum biasa menengah seperti itu. Untuk itu makanya kami sedang mencari cara. Kemarin salah satunya pada hari Senin diluncurkan oleh Pak Gubernur satu bis untuk mensosialisasikan program tentang DBD ini. Mereka program yang dari Kemenkes adalah satu jumantik satu rumah. Itu jadi di dalam satu rumah ada yang berfungsi sebagai seorang jumantik. Bis-bis itu akan kita bawa ke rumah-rumah, ke daerah-daerah yang elit tadi, dan perkantoran, di mal-mal, kita masuk ke sana. Seperti sekarang angka kejadian yang tertinggi itu ada di daerah Kelapa Gading. Kemarin kita kira-kira 2 minggu yang lalu, alhamdulillah kita bisa berhasil masuk ke iklannya Kelapa Gading yang ada di MOI itu. Kita di situ berbicara tentang demam berdarah. Harapan kita nanti angkanya bisa turun lagi. Mungkin karena daerah Kelapa Gading ini berdekatan dengan daerah Bekasi ya, karena Bekasi itu saat ini sedang outbreak di sana. Nah, itu penyebab kenapa daerah tersebut menjadi yang paling banyak ini karena apa nih Pak Kusmadi? Mungkin ada informasinya, apakah karena masyarakatnya kurang paham atau memang lingkungannya yang tidak baik atau bagaimana Pak? Biasanya yang paling tinggi itu kalau nggak timur selatan, tapi kali ini untuk sudah hampir 3 minggu ini ada di utara, karena mungkin tadi itu utara itu kan berbatasan dengan Bekasi. Bekasi itu sedang outbreak demam berdarah dia di sana. Jadi mungkin bergeser juga ke arah Kelapa Gading itu tadi. Tapi yang jelas daerah-daerah yang tinggi itu daerah-daerah justru yang masyarakatnya masyarakat elit yang sukar diajak bekerja sama untuk memberantas jumantik itu tadi. Oke, baik. Saya mau tanya lagi kepada Ibu Dwi. Ibu Dwi, saya sampai sekarang ini masih bingung loh. Sebetulnya yang namanya jentik nyamuk itu bentuknya kayak gimana sih sebetulnya, Bu? Mungkin Ibu bisa menjelaskan nih. Jentik nyamuk itu bentuknya seperti apa dan biasanya ditemukan di mana? Kalau bentuk dari jentik nyamuk, apa ya? Kecil ya, kecil. Bahasa ini aja ya, mungkin bahasa daerah mungkin agak dimengerti juga kali ya. Cuk. Pernah dengar cuk itu? Cuk yang untuk makan ikan. Ya. Nah, itulah jentik. Jadi seperti itu, dia hidupnya di itu ya, dari kasat mata bisa kelihatan Bu ya, bentuknya, warnanya gitu? Bisa kelihatan. Tapi sebagai petugas jumantik itu senjata kita itu senter, ya, senter. Jadi kalau di bak mandi kan kadang-kadang suka hitam gitu ya. Kalau nggak pakai senter nggak akan kelihatan. Itu ada jentiknya. Cukup senter aja ya bisa ngeliat. Senter, iya, senter itu kan tembus, dan dia kalau di situ ditemukan jentik DBD itu dia naik turun itu begitu ininya. Jadi dia aktif di air. Aktif di air. Mengujinya dengan seperti itu ya, kita di center itu, betul. Nah, itu biasanya ditemukannya di mana, Bu? Kan katanya ini kan jentik-jentik tersebut ditemukannya bukan di lingkungan yang kotor, tapi justru di lingkungan yang bersih. Nah, ini biasanya lingkungan bersih itu di bagian mananya, Bu?
di bak mandi atau di tumpukan pakaian atau di mana, Bu? Ya, kalau di dalam rumah itu kalau jentik itu di bak mandi. Ya. Terus di dispenser, tatakan dispenser itu tempat yang di dalam rumah dulu ya, itu. Terus ada tempat kadang-kadang orang naruh air untuk di meja supaya semut nggak naik gitu ya. Nah, itu juga suka ditemukan. Di luar dugaan kita itu tempat sendok, kita habis cuci sendok itu taruh di tempat-tempat itu bisa juga untuk itu. Padahal secara nalar itu kan airnya hanya sedikit kan, tapi bisa juga Berapa ditemukan. lama biasanya berkembangnya jentik-jentik ini sehingga kemudian bisa menjadi nyamuk yang berbahaya buat kita? Dari jentik ke nyamuk dewasa itu butuh waktu sampai 9 hari. 9 hari. Sampai 9 hari. Sejak air tergenang pertama kali dan ada jentiknya. Ada jentiknya itu di jentik, terus jadi telur. Dari telur. Terus ke jentik. Jadi ke kepompong, terus baru ke nyamuk dewasa itu bisa makan waktu sampai 9 hari. Oke. Dan itu terjadinya tadi juga pada siang hari justru ya, antara jam 9 sampai dengan sore hari katanya. Iya. Nah, kalau perlindungan pun juga bisa di luar rumah. Di luar rumah itu ya di tatakan pot. Itu bisa di tatakan pot, tempat minum burung. Ya, orang kan melihara burung, itu tempat minumnya bisa. Atau kalau kolam, orang yang punya kolam air mancur itu bagaimana ya Bu ya? Bisa juga di situ. Kalau di bawah itu kan ada ikannya ya, ada ikannya. Tapi kalau yang di reliefnya itu kan kadang-kadang suka nggak diputarin ya airnya. Nah, kalau air diam di situ 3 hari saja sudah ada jentiknya di situ. Nah, ini tempat-tempat yang harus diwaspadai ini ciri-cirinya seperti apa, Bu? Apakah lembab, selalu ada air atau bagaimana? Ada air tergenang. Sedikit apapun itu air bisa menimbulkan jentik, bisa ada jentiknya. Oke, jadi nggak harus 1 ember gitu, tidak. Makanya saya tidak bilang tempat kubangan aja kecil yang ada di misalnya di luar rumah begitu ada genangan air sedikit bisa. Jadi kan tempat tiang bendera. Kalau mungkin bendera kita nggak kita pasang itu kan ada itunya ya, lubangnya sedikit. Itu juga bisa juga di situ. Oke. Nah, itu kalau untuk membersihkan itu, misalnya kita sudah membersihkan pada hari pertama begitu, itu tiba-tiba bisa muncul lagi itu pada hari keberapa, Bu? Itu mungkin Ibu punya ini nggak? Cara memonitor atau cara ngontrol itu bagaimana? Jadi kalau memang sudah ada jentiknya, kita tabur abate. Bubuk abate ya. Itu bisa didapatkan secara kita bisa dapat dari puskesmas. Ya, puskesmas menyediakan. Jadi nanti petugas jumantik dibagi untuk saat kita keliling itu. Jadi kita bawa senjatanya tadi senter sama abate. Jadi kalau ada jentik harus kita aburin abate dulu. Jangan langsung kita buang. Kalau kita buang di tempat kering pun dia masih tetap akan jadi harus pakai abate itu intinya ya. Biarkan dia mati dulu. Nah, kalau misalnya rumah kita seperti misalnya saya itu jumantik kan nggak pernah datang di rumah saya ya. Nah, terus gimana dong kita bisa dapat abatenya ini? Kita yang harus datang ke puskesmas begitu atau sebenarnya bisa didapatkan di misalnya seperti toko-toko obat pada umumnya ada tidak? Sebetulnya ada ya di ini, tapi kita tuh memang ada gratis, sudah disediakan oleh puskesmas, itu sudah ada dan sudah dibagikan. Tinggal memang, nah kembali ke petugas jumantik RT karena setiap RT itu punya, ya punya orang? Satu petugas jumantik hanya satu, ya satu petugas jumantik, rumahnya ya kepala keluarganya, tapi satu tuh cukup menurut Ibu? Sebetulnya kalau satu ya kurang karena kita jalan kalau sendiri itu kayaknya kurang ini ya, kadang-kadang kebagian yang belakang nggak kebagian, yang depan kebagian. Jadi nggak bisa mencapai seluruh rumah kalau satu RT hanya satu rasanya jumantik. Juga nggak bisa karena kita kan juga ibu rumah tangga juga kan ya, kebanyakan ibu-ibu rumah tangga dan juga ada juga yang kader PAUD, posyandu juga macam-macam. Jadi ya kita berjalan itu sesuai dengan inilah pokoknya setiap hari ada jalan. Tapi mungkin memang nggak bisa semua rumah karena gitu Bu ya. Oke, baik. Saya akan kemudian nanti setelah jeda saya akan tanyakan kepada Pak Kusmadi kemudian ini bagaimana bisa kita meningkatkan peran dari jumantik karena masih ada beberapa rumah dan mungkin banyak yang belum tersentuh gitu ya
Baik, kita akan kemudian bahas itu di segmen selanjutnya. Namun demikian, kami mengingatkan kepada Anda pemirsa, apabila Anda ingin menyampaikan pendapat, Anda bisa sampaikan pertanyaan Anda maupun pernyataan ke nomor telepon 021 52900 308 atau 021 52900 311. Kami segera kembali.